mimpi yang oleh sebagian ditanggapi dengan pesimis. Mohon maaf harus kami sampaikan bahwa kami mengecewakan mereka yang pesimis. Hari ini Mahakarya berdiri di Jakarta, dipersembahkan untuk The Jackmania, untuk warga Jakarta, dan untuk Indonesia. Mahakarya ini adalah 100% dibangun oleh anak-anak bangsa dari keringat orang-orang Indonesia yang dilahirkan dari rahim-rahim ibu orang Indonesia. Sebetulnya saat kita meneliti atau mencoba memahami JIS, kita melihat background-nya, melihat insight-nya. Ternyata desain konsepnya dari Bureau Hapol, menggunakan konsultasi itu juga. Reputasinya kan luar biasa. Betul. Ada apa? Emirates, Stadion Spur aja cuma 60.000. Lalu Stadion London Olimpiade yang 2012 yang sekarang dipakai West Ham. Sekarang lagi bikin Stadion Everton. Kok bisa-bisanya gitu kan? Sesembrono itu kan sebuah logika sepak bola yang paradok, bertentangan dengan pernyataan tidak sesuai FIFA. Kan sebetulnya itu bukan mau bawa-bawa Bureau Hapol, tetapi buat saya pengamat bola, Bureau Hapol itu adalah sebagai insight, sebagai background, sebagai kedalaman informasi yang harus kita pertanyakan gitu. Ini yang bikinnya punya reputasi, kok bisa-bisanya di sini ada pernyataan yang begitu harsh gitu ya, keras gitu, tidak sesuai standar FIFA. Nah, lalu kan yang menarik sebetulnya tiba-tiba muncul klarifikasi. Pertanyaannya ini naluri jurnalismenya muncul kan, kok baru sekarang? Infrastruktur seperti ini juga saya mengalami di Jepang, juga di Olimpiade, nggak beda jauh, sama juga ya seperti ini. Tapi kalau kita lihat rumput kan namanya rumput kan bisa berubah, kan bisa diganti atau apa. Tapi untuk standar dan bisa dipakai untuk Piala Dunia juga, menurut saya gitu kan. Dan saya juga udah sering alami baik itu Piala Asia, Piala Dunia yang dimana standarnya memang nggak jauh seperti ini. Tidak jelas, ini kan masalah teknis sebenarnya. Kalau dikatakan bahwa ini tidak sesuai dan itu harus diganti dan seterusnya, itu jadi harusnya secara teknis dilaporkan kepada yang meminta jasa konsultasi, ya, yaitu Jakpro atau kemudian Jakpro. Tapi ini tidak ada. Saya minta supaya Jakpro, oke, kalau gitu silahkan dibuat surat ya. Pertanyaannya sebenarnya apa yang dipermasalahkan. Nah, mereka agak meraba-raba, mereka bilang memang kalau rekomendasi dari Bureau Hapol antara lain adalah bagaimana membuat sebuah stadion itu inklusif. Ini mereka yang memiliki hak untuk bisa mengeksersis apakah lapangan JIS ini, rumus ini sesuai dengan FIFA. Ini mereka berpengalaman. Jadi berhentilah orang-orang yang tidak berkecimpung di bola yang mengomentari rumput dan stadion. Stadion ini adalah sudah memenuhi kriteria FIFA. Diremehkan, JIS rupanya masuk 10 stadion termegah di dunia, ungguli Tottenham Hotspur dan West Ham. Dikutip dari wartakotalive.com Jakarta, polemik renovasi Jakarta International Stadium JIS terus bergulir hingga kini. Pemerintah pusat berencana merombak sejumlah fasilitas yang ada di JIS. Tujuannya agar Stadion Besutan Anies Baswedan kala menjabat Gubernur DKI Jakarta itu standar FIFA dan dijadikan venue Piala Dunia U17. Namun, jauh sebelum polemik renovasi JIS terjadi, Stadion JIS rupanya sudah dipersiapkan menjadi salah satu arena perhelatan Piala Dunia Sepak Bola U20. Kapasitasnya mampu menampung 82.000 penonton. Dengan kapasitas sebanyak itu, JIS menjadi salah satu stadion termegah di dunia. Dikutip dari indonesiabaik.id, JIS bahkan masuk dalam 10 stadion termegah di dunia versi Daily Mail pada 20 Februari 2021. Namun, seiring dengan penolakan yang terjadi, FIFA akhirnya mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 dan memilih Argentina sebagai tuan rumah. Mengobati kekecewaan pecinta sepak bola tanah air, Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali melobi Presiden FIFA Gianni Infantino. Hasilnya, Indonesia didapuk sebagai tuan rumah pelaksanaan Piala Dunia U17 pada November 2023 mendatang.
Pada minggu ke-100 sejak pembangunan dimulai, Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) menganugerahi 3 kategori rekor kepada Stadion JIS, antara lain lifting struktur atap stadion dengan bobot terberat, stadion pertama yang menggunakan sistem atap buka tutup, dan stadion green building dengan sertifikasi platinum pertama. Stadion JIS termasuk stadion pertama Indonesia yang dibangun dengan konsep keberlanjutan. Pantas saja stadion JIS mendapatkan sertifikasi Green Building Grade Platinum. Rumput stadion utama dan lapangan latihnya menggunakan hybrid turf sesuai standar FIFA yang bisa menyerap air lebih banyak. Karenanya bisa digunakan hingga 1000 jam pertandingan. Dengan luasnya yang hampir 300.000 meter dan tinggi 70 meter, Stadion JIS ditargetkan rampung pada akhir tahun 2021. Stadion JIS juga memfasilitasi tempat duduk khusus bagi penyandang disabilitas. Diketahui, kisruh soal buruh repot hingga klarifikasi soal JIS tak sesuai panduan pembangunan ramai mengisi lini di media sosial. Perdebatan terjadi lantaran JIS disebut tak sesuai dengan standar FIFA. Hal tersebut ditunjukkan lewat akses keluar masuk penonton, kesediaan bahan parkir, dan sulitnya bus berukuran besar memasuki area stadion. Menanggapi hal tersebut, sebagian masyarakat menilai narasi yang dibangun hanya untuk menyudutkan Anies Baswedan. Sejumlah fakta pun disampaikan untuk membalas narasi negatif yang dihembuskan lawan politik Anies Baswedan. Satu di antaranya seperti yang disampaikan pegiat media sosial Nazlira Al-Habsyi lewat status Twitternya _Nazlira pada Senin 10 Juli 2023. Nazlira mengunggah klarifikasi Country Manager Bureau Report for Indonesia in Southeast Asia terkait kualitas JIS. Dalam postingannya, dirinya mengutip potongan artikel pemberitaan soal JIS pada 2 Juli 2020. Berita tersebut memuat keterangan Country Manager Bureau Report for Indonesia in Southeast Asia, Puspita Galih Resi. Dalam pemberitaan itu, Puspita menjelaskan pembangunan Jakarta International Stadium JIS sesuai dengan standar FIFA. Desain stadion menggunakan guideline dari FIFA serta standar dari Asian Football Federation. Begitu juga dengan teknologi technical equipment yang sesuai dengan FIFA. Tak hanya bangunan stadion, dalam pemberitaan itu Puspita mengatakan kawasan JIS yang dikonsep dan dibangun itu sudah sesuai dengan standar FIFA dan standar internasional. JIS bahkan masuk dalam 10 stadion termegah di dunia versi Daily Mail pada 20 Februari 2021. Namun, seiring dengan penolakan yang terjadi, FIFA akhirnya mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 dan memilih Argentina sebagai tuan rumah. Mengobati kekecewaan pecinta sepak bola tanah air, Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali melobi Presiden FIFA Gianni Infantino